Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banani Widiharto dari IF 17E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penamaan sistem terdistribusi. Pentingnya penamaan. Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Masalah yang perlu diperhatikan dalam hal penamaan adalah bagaimana sebuah nama dapat menunjuk ke entitas yang diwakilinya. Sebagai contoh, sebuah NIM atau nama dapat menunjuk ke mahasiswa yang diwakili NIM atau nama tersebut. Nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem terdistribusi adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri dapat berupa secara praktis, dapat berarti apapun baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, maupun yang bersifat abstrak atau logik seperti berkas, file, user, proses, mailbox. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar pengguna atau manusia perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut access point, address, atau alamat. Identifier dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mewakili paling banyak satu entitas. 2. Setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. 3. Sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama atau tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Ada 3 naming system. Yang pertama, flat naming. Sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Yang kedua, struktur naming. Flat name baik untuk menamai mesin, tetapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia. Sebagai alternatifnya, sistem penamaan biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Yang ketiga, attribute-based naming. Penamaan secara datar dan struktur secara umum memberikan sebuah cara untuk mereferensi suatu entitas yang unik dan tidak bergantung pada lokasi. Teknik resolving. Yang pertama adalah broadcasting dan multicasting. Cara ini cukup sederhana, yaitu mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan. Dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. 2. Forwarding pointer. Pada teknik ini, setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya. Sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Yang ketiga, home-based approach. Alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar adalah pendekatan home-based, yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Yang keempat, hierarchy search tree. Pada teknik ini, jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Domain-domain ini berada di dalam sebuah domain yang berada di tingkat paling atas yang meliputi seluruh jaringan atau top level domain. Struktur naming. Flat name baik untuk menamai mesin tetapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia. Sebagai alternatifnya, sistem penamaan biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Struktur naming sendiri, yang pertama ada namespace. Nama-nama biasanya diatur menjadi sesuatu yang dikenal sebagai ruang nama. Namespace untuk nama yang terstruktur dapat direpresentasikan dalam bentuk graf atau sebuah diagram yang terdiri dari simpul dan sisi yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label, nama, dan arah. Ada 2 macam simpul pada graf yang merepresentasikan namespace, yaitu simpul daun yang merepresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya, dan simpul direktori yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjuk pada dari simpul daun lain. Yang kedua ada name resolution. Name resolution merupakan istilah untuk proses penjaringan atau looking up sebuah nama ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut.
Proses name resolution ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Implementasi namespace. Namespace merupakan inti dari layanan penamaan, yaitu sebuah layanan yang digunakan oleh pengguna, manusia, maupun komputer untuk menambah, mengurangi, dan mencari nama-nama. Pada sebuah local area network, layanan ini biasanya disediakan oleh sebuah server. Namun, pada sistem terdistribusi skala besar, layanan ini melibatkan beberapa name server. Distribusi namespace. Namespace yang digunakan pada sistem terdistribusi skala besar dan mungkin melibatkan seluruh dunia, contohnya internet, biasanya disusun dalam bentuk hierarki dengan sebuah simbol root. Pada implementasinya, dengan alasan efektivitas namespace dibagi menjadi 3 lapisan logik, yaitu ada lapisan global, administrasional, dan manajerial. Implementasi name resolution. Teknik name resolution pertama adalah iteratif name resolution, di mana entitas yang ingin melakukan name resolution pada sebuah nama menyerahkan absolute path name tersebut kepada name resolver lokal. Atribut based naming. Penamaan terstruktur juga didesain untuk memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengingat dan menggunakannya. Seiring bertambahnya informasi yang dapat diakses dari sebuah entitas, maka diperlukan sebuah cara agar pengguna dapat mencari dan mengakses suatu entitas dengan memberikan keterangan mengenai entitas tersebut. Salah satu cara yang populer adalah menggunakan attribute-based naming, atau penamaan berbasiskan atribut. Dengan teknik ini, sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu, berupa jenis dan nilai atribut yang memiliki entitas yang dicarinya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.